Perkenalkan, nama saya Nurmaya Hayati, NIM saya 2211025755. Saya dari kelas 7D, mata kuliah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Di sini saya membuat video untuk mereview Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan kebijakan terkini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan pada 2 Oktober tahun 2014 sebagai pengganti undang-undang terdahulu termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan tujuan menata ulang struktur dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan dasar ini, undang-undang ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota berdasarkan kriteria seperti skala wilayah, efisiensi sumber daya, keseragaman layanan, serta dampak kebijakan sehingga setiap level pemerintahan menjalankan tugas sesuai kapasitas dan karakteristik daerah. Dalam implementasinya, struktur pemerintahan daerah direformasi. Pemerintah daerah dibantu berbagai perangkat seperti dinas-dinas daerah, badan daerah, inspektorat, kecamatan, sekretariat, DPRD, serta perangkat administrasi lainnya. Seiring waktu, Undang-Undang 23 2014 mengalami penyesuaian, misalnya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang mengubah beberapa ketentuan setelah pemilihan kepala daerah dijalankan secara pasangan kepala wakil kepala daerah, sehingga perlu disesuaikan pembagian tugas dan mekanisme pengisian jabatan jika terjadi kekosongan. Namun, sejak diberlakukannya undang-undang lebih baru di bidang tertentu, ada bagian dari Undang-Undang 23 2014 yang sudah dicabut sebagian, misalnya sejumlah pasal-pasal terkait pajak dan retribusi daerah, serta pasal-pasal tentang sumber daya air dan mineral setelah muncul undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Implikasi praktis dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 terasa di banyak bidang. Banyak kewenangan kabupaten atau kota dalam hal izin energi, sumber daya alam, pertambangan, dan lingkungan hidup dialihkan ke provinsi atau pusat. Dengan demikian, otonomi daerah khususnya pada tingkat kabupaten atau kota dipersempit dalam urusan strategis berskala besar atau lintas wilayah. Undang-undang ini memberi kerangka legal bagi penataan perangkat daerah dan pembagian urusan yang lebih sistematis. Di sisi lain, penyerahan urusan strategis ke pusat atau provinsi memunculkan tantangan bagi daerah, terutama di wilayah kaya SDA, karena potensi pembangunan lokal dan kemandirian daerah jadi terbatas. Secara keseluruhan, Undang-Undang 23 Tahun 2014 telah membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia, memperjelas pembagian urusan, merestrukturisasi perangkat daerah, dan menata hubungan pusat daerah. Tapi dengan dinamisnya kondisi regulasi baru di sektor keuangan, SDA, lingkungan, demografi, dan tren pemekaran atau pemangkasan kewenangan, undang-undang ini perlu direvisi agar tetap relevan sambil menjaga keseimbangan antara pemerintahan efisien secara nasional dengan otonomi daerah yang responsif terhadap karakteristik lokal. Sekian reviewnya dari saya, Nurmaya Hayati. Terima kasih.